Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Pandi dengan NIM 5203230008. Saya dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. Adapun tugas saya kali ini yaitu menjelaskan tentang Critical Journal Review pada mata kuliah instalasi listrik dan iluminasi. Nah, lanjut saja. Yang pertama yaitu rasionalisasi pentingnya CJR. Salah satu strategi pembelajaran yang diterapkan bagi mahasiswa jenjang sarjana yang menggunakan kurikulum pembelajaran kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI adalah Critical Journal Review. Critical Journal Review adalah kegiatan mengkritisi sebuah jurnal penelitian, namun Critical Journal Review bukan sekedar membuat laporan atau tulisan tentang isi sebuah penelitian atau artikel, akan tetapi lebih menitik beratkan pada evaluasi atau penjelasan, interpretasi, dan analisis, mengenal keunggulan dan kelemahan sebuah penelitian, menyoroti hal yang menarik dari penelitian tersebut, serta menganalisis pengaruh gagasan tersebut terhadap cara berpikir kita dan menambah pemahaman kita terhadap suatu bidang kajian tertentu. Selanjutnya yaitu ada tujuan penulisan Critical Journal Review. Yang pertama yaitu penyelesaian tugas individu pada mata kuliah instalasi listrik dan iluminasi. Yang kedua yaitu menambah wawasan dalam menggali informasi dan menganalisis gagasan dalam sebuah penelitian. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan nalar dan berpikir kritis dalam mencari informasi yang terdapat dalam sebuah penelitian. Selanjutnya yaitu ada manfaat Critical Journal Review. Yang pertama, merangkum gagasan yang dituangkan dalam penelitian yang dilaporkan. Yang kedua, menentukan kelebihan dan kekurangan dari penelitian dilaporkan dengan melakukan analisis secara seksama. Yang ketiga yaitu melatih kemampuan berpikir, krisis, analitis, serta menuangkan kembali dalam gagasan tertulis. Yang kedua yaitu identitas jurnal. Kali ini jurnal yang saya angkat yaitu dengan judul Pengaruh Intensitas Penerangan pada Laboratorium dan Bengkel Jurusan Teknik Elektro. Nama jurnal yaitu Jurnal Simetrik, edisi terbit yaitu Vol 8, tahun terbit 2018. Pengarang artikel yaitu Lori Marcus Parera, Hendrik Kennedy Tupan, dan Victor Uturuhu dengan nomor ISSN PISSN sama dengan 23029579, EISSN sama dengan 25812866. Adapun ringkasan isi artikel yang pertama yaitu dasar teori. 1. Kecepatan rambat gelombang elektromagnetik. Kecepatan rambat gelombang elektromagnetik yang berada di udara bebas sama dengan 3 kali 105 km per detik. Kecepatan rambat gelombang merupakan hasil kali antara frekuensi dengan panjang gelombang. Dalam bentuk rumus dapat tertulis V sama dengan lambda kali F. Keterangannya yaitu V, kecepatan rambat gelombang dalam satuan M per dt, lambda sama dengan panjang gelombang dalam satuan meter, F sama dengan frekuensi gelombang dalam satuan hertz. Selanjutnya yaitu ada cahaya. Cahaya putih adalah cahaya yang dapat diuraikan dengan menggunakan kaca prisma yang sinar-sinarnya akan dibiaskan sedemikian rupa, sehingga akan terjadi suatu spektrum. Warna-warna spektrum tersebut dinamakan cahaya satu warna atau cahaya monokrom. Cahaya hanya merupakan suatu bagian dari berbagai jenis gelombang elektromagnetis yang terbang ke angkasa. Gelombang tersebut memiliki panjang dan frekuensi tertentu yang nilainya dapat dibedakan dari energi cahaya lainnya dalam spektrum elektromagnetisnya. Cahaya dipancarkan dari suatu benda dengan fenomena sebagai berikut. 1. Pijar padat dan cair memancarkan radiasi yang dapat dilihat bila dipanaskan sampai suhu 1000 derajat Kelvin. Intensitas meningkat dan penampakan menjadi semakin putih jika suhu naik. Yang kedua yaitu muatan listrik. Jika arus listrik dilewatkan melalui gas, maka atom dan molekul memancarkan radiasi di mana spektrumnya merupakan karakteristik dari elemen yang ada. Yang ketiga yaitu elektroluminescence. Cahaya yang dihasilkan jika arus listrik dilewatkan melalui padat
tertentu seperti semikonduktor atau bahan yang mengandung fosfor. Yang keempat yaitu fotoluminescence, yaitu radiasi pada salah satu panjang gelombang diserap biasanya oleh suatu padatan dan dipancarkan kembali pada berbagai panjang gelombang. Bila radiasi yang dipancarkan kembali tersebut merupakan fenomena yang dapat dilihat, maka radiasi tersebut disebut fluorescence atau phosphorescence. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada sensitivitas mata terhadap gelombang cahaya. Selain memiliki warna tertentu, setiap panjang gelombang juga memberikan kesan intensitas tertentu terhadap mata manusia. Mata manusia sangat sensitif terhadap perbedaan panjang gelombang dan panjang peka terhadap bagian tengah dari spektrum cahaya tampak, terutama cahaya dengan panjang gelombang 555 mm, sedangkan warna lain yang ekstrim ungu atau violet atau ekstrem merah tampak kurang terang, dan hingga akhirnya gelombang ultraviolet dan inframerah tidak tampak lagi oleh mata manusia. Yang keempat yaitu luminasi. Luminasi sendiri yaitu suatu ukuran untuk terang suatu benda. Luminasi yang terlalu besar akan menyilaukan mata. Luminasi suatu sumber cahaya atau permukaan yang memantulkan cahaya, yaitu intensitas cahayanya dibagi luas semu permukaan. Yang dimaksud dengan luas semu permukaan di sini adalah luas proyeksi sumber cahaya pada suatu bidang rata yang tegak lurus pada arah pandang, dan bukan luas permukaan seluruhnya. Faktor refleksi suatu permukaan ikut menentukan luminasi terhadap suatu benda yang diterangi oleh lampu. Yang ketiga yaitu masuk kepada kelebihan dan kelemahan jurnal. Adapun kelebihan jurnal yaitu menggunakan bahasa yang baik. Jurnal ini juga mengambil referensi dari artikel dan jurnal yang dapat dipercaya. Kekurangan jurnal ini yaitu terdapat paragraf yang tidak menggunakan kalimat efektif. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu ruangan yang sesuai dengan standar persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri adalah ruangan MR dan pendingin dengan luas ruangan 118,80 meter kuadrat dan memiliki intensitas penerangan E sebesar 183,82 lux. Intensitas penerangan atau E 20,85 sampai 85,44 lux tidak sesuai dengan standar yang direkomendasikan, sehingga perlu penambahan jumlah titik lampu atau N. Untuk penerangan ruangan laboratorium, intensitas penerangan atau E tidak dipengaruhi oleh luas ruangan, namun dapat dipengaruhi oleh cahaya atau sinar matahari dari luar ruangan dan cahaya yang mendung. Sekian dan terima kasih. Mungkin sampai di sini saja presentasi CJR saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat menambah wawasan kita semua. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.